Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Utara atau yang mewakili. Yang terhormat Bupati Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Kabupaten Tanah Tidung atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Kabupaten Tanah Tidung atau yang mewakili. Yang terhormat Rektor Universitas Borneo Tarakan atau yang mewakili. Yang terhormat Dekan beserta jajarannya dan seluruh sivitas akademika Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Yang terhormat Ketua LPPN Universitas Borneo Tarakan atau yang mewakili. Yang terhormat Pimpinan BPD PKS atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Apkasindo atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua GAPKI atau yang mewakili. Yang terhormat narasumber. Yang terhormat para peserta FGD Perwakilan Petani Kelapa Sawit se-Kalimantan Utara. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena memberikan rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Pembukaan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah padaku, hiduplah bangsaku, rakyatku semua. Mengubah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan doa kepada Bapak Muhammad Arbain, SPDI MPD disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita runtuhkan kesombongan dalam diri, menundukkan hati dan menengadahkan kedua tangan di hadapan Rabbil Izzati, memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa, mohon limpahan berkah dan karunia darinya, agar kegiatan yang kita selenggarakan pada hari ini dilancarkan serta meraih ridho dan keberkahan darinya. Bagi yang muslim saya pimpin, dan bagi yang non muslim silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin,
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma ya Allah ya Rabbana, puji dan syukur kami persembahkan kehadiratmu ya Allah atas kudrat dan iradatmu juala. Engkau perkenankan kami hadir di tempat ini dalam mengikuti kegiatan fokus group discussion tentang penguatan kelembagaan petani kelapa sawit di Kalimantan Utara yang merupakan ikhtiar kerjasama LTPM UGT Fakultas Pertanian dengan DPD PKS dan Apkasindo. Semoga acara ini mendapat barokah dari Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau adalah zat yang maha pengasih yang tak pernah pilih kasih dan maha penyayang yang sayangnya tak terbilang. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa menebarkan kasih sayang di muka bumi dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang mencintai dan menghargai perbedaan dalam bingkai persatuan. Ya Allah ya Ali, berikanlah kami pengetahuan yang luas dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa rendah hati atas ilmu yang Engkau berikan. Hindarkan dan jauhkanlah kami dari sifat kesombongan dan keangkuhan. Ya Allah ya Ghafur, kami hamba yang berdosa dan salah, yang penuh kekhilafan dan kealfaan, bersama-sama datang kepadamu, mohon maaf dan ampunan darimu. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami dan pemimpin kami. Berilah mereka kemudahan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas yang Engkau amanahkan. Jadikanlah pemimpin kami selalu berada di jalan-Mu. Jauhkanlah mereka dari perbuatan keji dan mungkar dan bimbinglah mereka agar senantiasa selalu berada dalam keimanan dan ketakwaan kepada-Mu. Ya Allah ya Mujibas Sa'ilin, kabulkanlah doa dan segala permohonan kami. Engkau Maha Pengampun dan Maha mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemutaran video singkat oleh BPDPN. Selamat menyaksikan.
Laporan Ketua Panitia kepada Ibu Dr. Nia Kurniasi, SCMP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Utara yang diwakili Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Rustam MSI. Yang saya hormati Rektor Universitas Borneo Tarakan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Insinyur Priante. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tanah Tidung, dan Kabupaten Malinau atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tanah Tidung, dan Kabupaten Malinau atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang diwakili oleh Divisi Kemasyarakatan dan Civil Society, Ibu Aida Fitria. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara. Yang saya hormati Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Dr. Iwan Setiawan, SPMP, Bapak Abdul Rahim, SPMSI, PhD, dan Bapak Heri Rudianto, MSI, serta para peserta FGD penguatan kelembagaan petani kelapa sawit yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti pembukaan kegiatan FGD penguatan kelembagaan petani kelapa sawit. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami panitia pelaksana untuk melaporkan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan ini. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Utara. Dan untuk peningkatan pengetahuan petani kelapa sawit tentang kelembagaan serta menggali masalah dan solusi kelembagaan usaha tani perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Peserta yang diundang dalam kegiatan hari ini berjumlah 25 orang yang berasal dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Nunukan, dan Kabupaten Tanah Tidung. Ada 3 narasumber yang nanti memberikan materi dalam kegiatan ini. Pertama, Dr. Iwan Setiawan, SPMP dari Universitas Pajajaran, Insinyur Heri Rudianto, MSI sebagai Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Utara, dan Bapak Abdul Rahim, SPM SI, PhD, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari, dimulai pada tanggal 26 Juli dan berakhir pada tanggal 27 Juli 2002, yang dilaksanakan di Swisbel Tarakan. Kegiatan ini sepenuhnya didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dan kegiatan ini merupakan aktualisasi dari MOU antara Apkasindo dengan LPPN Universitas Borneo Tarakan. Hadirin yang saya hormati, terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah memberikan bantuan maupun dukungan demi terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Dan pada kesempatan hari ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini kurang sesuai dengan keinginan ataupun harapan kita bersama. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita melangkah ke acara selanjutnya. Sambutan Rektor Universitas Borneo Tarakan diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 3 kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Jaya Bakti, STMT, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili Pak Asisten 2 Bidang Perhubungan dan Pembangunan Bapak Dr. Bustan SE MSI. Beliau ini tadi sama-sama kami di Pantai Abang kita ya. Kalau bau kami masih bau matahari ini kadang tadi habis kadang mangrove tadi. Ya, hari ini kebetulan diperingati sebagai Hari Mangrove Sedunia dan Tanggal 13 Kalimantan Utara pada acara mangrove bagian adalah untuk menghindari abrasi pantai. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Bulungan, Bupati Malinau, dan Tanah Tidung, kami mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Bulungan, Malinau, dan Tanah Tidung, kami mewakili. Yang kami hormati juga Ketua MUPT, kami diwakili Bapak Sekretaris dan Yusnio SPMP. Yang kami hormati Ibu Aida Fitria, yang mengikuti secara daring, selaku Ketua Badan Pengelola, mewakili Ketua Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BKS, sekaligus selaku Kepala Divisi Lembaga Pemasyarakatan dan Civil Society. Yang kami hormati juga Bapak Muhammad Herudin, selaku Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Utara. Yang kami hormati juga Bapak Ambu Tuwo, selaku Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPI Kalimantan Utara. Dan tentu juga yang sangat kami banggakan dan kami hormati para narasumber. Salah satu narasumber kita sudah hadir Pak Dr. Iwan Setiawan dari Bandung kita ya, sejajaran. Alhamdulillah sudah sampai di Tarakan, Pak, mungkin sudah berapa kali ya Tarakan ya? Oh, 2 kali sudah. Ya, mudah-mudahan pertama dan selanjutnya bisa terus berkunjung ke Kalimantan Utara khususnya Tarakan. Dan narasumber kedua Dekan Fakultas Pertanian Bapak Abdul Rahim PhD, ini pakar pertanian kami di kampus Pak. Kemudian yang berikutnya narasumber adalah Bapak Heri Rudiono, MSI, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Yang saya hormati dan saya banggakan tentu Ketua PPIPD, Ibu Dr. Nia Kurniasi, serta Bapak Ibu peserta dari PPD tentang penguatan kelembagaan petani kelapa sawit. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa menunjukkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu atas berkat dan rahmatnya juga sehingga pada siang hari ini kita diberikan kekuatan dan kemampuan hadir kembali dan bersama kita akan mengikuti ini tadi disampaikan oleh Ketua Panitia selama 2 hari ya. Tapi hari ini saya melihat di rangkaian acara itu sampai malam ya. Dan besok mungkin akan dibacakan hasil dari ini. Sebagaimana tema ini sebutkan ini
atau diskusi terarah. Nah, tentu dari hasil FGD ini tegak diperoleh beberapa hal yang tentu akan kita diskusikan, terutama untuk penguatan kelembagaan kelapa sawit. Tadi panitia menyebutkan ada dua hal yang ingin dicapai. Yang pertama adalah bagaimana dari strategi ini bisa menghasilkan solusi untuk mensejahterakan usaha tani kelapa sawit, dan kemudian juga dari hasil diskusi tadi diharapkan menemukan dan kenali persoalan-persoalan kelapa sawit tentang kelembagaan, dan lalu kemudian bisa direkomendasikan solusi penanganan seperti apa. Dan kami tentu berharap ini akan memberikan hasil manfaat bagi kita semua, tapi khusus bagi kepada para stakeholder usaha kelapa sawit. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan salam hormat Pak Rektor, Pak Direktur, pada bersama beliau dan Dinas Luar terkait dengan pengembangan BT, dan berharap kepada seluruh peserta dan juga mengucapkan selamat kepada panitia yang mengadakan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan beliau bisa menghasilkan sesuai dengan tujuan dari kegiatan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kami mengucapkan selamat dan berharap ini memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua LPPM Universitas Borneo Tarakan diwakili oleh Sekretaris LPPM kepada Bapak Anang Sulistya SPMP. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim, dan ini acara yang sangat luar biasa sekali. Sebelum saya sedikit menyampaikan pesan dari Ibu Ketua LPPM, izinkan kami menyapa dan kami hormati Bapak Gubernur Kalimantan Utara yang diwakili oleh Bapak Dr. Bustan selaku asisten buat Bapaknya. Kemudian yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Borneo Tarakan yang diwakili oleh Bapak Dr. Jaya Bakri selaku Wakil Rektor 3. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian dan jajarannya, termasuk sebenarnya saya juga bagian dari Fakultas Pertanian. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Bulungan, Tanah-Dudung, Malimo, dan Nurukan, yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, Malino, Tanah-Dudung, dan Nurukan atau yang mewakili. Kemudian juga yang kami hormati Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Kasindo. Yang kami hormati juga Kepala atau Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, dan juga yang kami hormati Bapak Dr. Iwan selaku narasumber. Dan sejak lama terakhir 2017 Bapak ya, kalau perlu di sini ditarakan. Dan juga ada narasumber Bapak Kepala Dinas Pertanian Bapak Heri Rudianto, serta para peserta yang hadir pada siang hari ini. Izinkan kami menyampaikan sedikit sambutan dari
Ibu Ketua LPPM. Dalam hal ini saya mewakili selaku sekretaris LPPM, yaitu yang pertama permohonan maaf beliau karena saat ini beliau sedang di Krayan melaksanakan riset penelitian beliau. Kemudian beliau juga sangat menyambut baik acara FGD pada siang hari ini, karena ini sebagai salah satu wadah untuk bagaimana khususnya dari perguruan tinggi berperan serta dalam pengembangan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Utara. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa waktu pekan lalu kami menguji skripsi salah satu mahasiswa. Mungkin memang lingkupnya masih skripsi kecil, tetapi ada yang menarik, yaitu ada beberapa faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang sebelumnya dari coklat beralih fungsi kepada ditanami kelapa sawit. Jadi ini penelitiannya dilaksanakan di Pulau Sebatik. Ada 4 faktor pendorongnya. Yang pertama adalah faktor budidaya. Ternyata dari sisi aspek budidaya itu lebih mudah budidaya kelapa sawit daripada coklat. Jadi saya singkat-singkat saja. Yang kedua adalah aspek sosial. Aspek sosial ternyata juga memberikan dampak positif, yaitu karena mudah, sehingga waktu dengan keluarga itu juga lebih banyak. Meskipun kami tidak sampai menggali atau hasil penelitian tidak sampai memunculkan, ternyata dengan seringnya berkumpul bersama keluarga ya, itu apakah bertambah anggota keluarganya itu belum sampai. Jadi dari sisi aspek sosial ternyata juga berdampak positif. Kalau coklat mungkin perawatannya sangat luar biasa, tapi dengan adanya sawit itu tidak menyita waktu banyak, sehingga berkumpul dengan keluarga itu juga lebih banyak. Kemudian secara ekonomi, dan ternyata memang dari sisi pendapatan itu lebih besar dibandingkan dari komoditas yang lain. Kemudian juga dari sisi aspek ekologi itu, ternyata lahan-lahan tidur yang selama ini tidak terjangkau itu baik ditanami oleh petani, ditanami kelapa sawit. Jadi itu secara singkat ternyata ya sesuai dengan jargon mungkin Pak, sawit baik itu ternyata memang memberikan dampak yang positif. Oleh karena itu fenomena bertambahnya luas lahan di Kalimantan Utara ini, kami dari lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga memandang ke depan perlu untuk kita membuat pusat studi kelapa sawit di lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga memang peran serta perguruan tinggi itu secara nyata. Dan memang saat ini kita belum membentuk pusat studi kelapa sawit di Universitas Borneo. Dan ini kegiatan yang juga digawangi oleh Bapak Dekan dan jajarannya juga sangat positif, sehingga ini menjadi catatan nanti di MP2M mungkin atau di tingkat fakultas untuk membentuk pusat studi kelapa sawit di Universitas Borneo. Jadi mungkin demikian Bapak Ibu yang kami hormati yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sambutan Ketua DPD PKS diwakili oleh Kepala Divisi Lembaga Kemasyarakatan dan Civil Society oleh Ibu Aida Fitria. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, kedengar jelas, Bu. Oke, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Dr. Bustan MSI, yang kami hormati Bupati Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tanan Tidung atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Tanan Tidung atau yang mewakili, yang kami hormati Wakil Rektor Universitas Borneo Tarakan, yang kami hormati Ketua Sekretaris LPPM UBT, yang kami hormati Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, yang kami hormati Ketua GAPKI atau yang mewakili, para narasumber, para panitia, serta segenap peserta yang berbahagia. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayatnya kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul pada siang ini walaupun secara virtual, namun tentunya tidak mengurangi makna dari kegiatan ini. Perkenalkan, saya Aida Fitria, Kepala Divisi Lembaga Kemasyarakatan dan Civil Society dari BPD PKS, yang mewakili pimpinan kami yang mohon maaf tidak bisa hadir pada kesempatan siang ini. Pertama-tama kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan yang telah menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion penguatan kelembagaan petani kelapa sawit. Diharapkan kegiatan ini menjadi salah satu program penentu yang akan mendorong pembangunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. Apalagi di Kalimantan Utara memiliki potensi sawit yang luar biasa, di mana kelapa sawit telah menjadi komoditas utama yang mengalami peningkatan luas lahan setiap tahunnya dari 37.319 hektar pada tahun 2019 menjadi 38.230 hektar pada 2020. Nah, melalui kegiatan FGD ini diharapkan dapat menjadi wadah informasi dan tukar pikiran bagi seluruh regulator maupun produsen serta seluruh masyarakat untuk dapat memahami arti penting komoditas sawit Indonesia. Di acara ini nanti akan diisi oleh narasumber yang sudah sangat ahli di bidang masing-masing. Oleh karena itu, seluruh peserta diharapkan dapat menggali lebih jauh di sesi paparan mereka dan memberi masukan-masukan untuk pembangunan sawit yang berkelanjutan. Sebagai penutup, kelapa sawit dan produk turunannya merupakan anugerah Tuhan yang harus kita manfaatkan bersama untuk kebaikan seluruh penduduk di dunia. Tentu kelapa sawit di samping keunggulan dan manfaatnya tidak lepas dari permasalahan, namun bersama-sama kita mencari solusi. Mari bersama kita benahi industri palm oil yang ada agar dapat mencapai kaidah-kaidah keberlanjutan untuk mendukung perekonomian Indonesia pada umumnya dan perekonomian Kaltara pada khususnya, dan juga bagaimana peningkatan peran Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan global akan minyak nabati yang terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dunia. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Kalimantan Utara sekaligus membuka acara pada hari ini diwakili oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan kepada Bapak Dr. Bustan MSI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan sambutan pesan Pak Gubernur
mungkin terlebih dahulu saya minta waktu kurang lebih 1 sampai 3 menit. Saya seperti yang tadi disampaikan adalah asisten 2 atau asisten ketua pembangunan yang baru dilantik kurang lebih 1 bulan 20 hari. Jadi bidang kami, bidang perekonomian dan pembangunan juga membidangi hal terkait dengan pertanian. Di sini berada pertanian yang hadir sebagai narasumber. Jadi kami sangat mengapresiasi ya kegiatan yang digagas oleh perguruan tinggi kebanggaan kita di Provinsi Kalimantan Utara, yang mana kita tahu bahwa kontribusi di 17 sektor, ya salah satunya itu adalah penggabungan dari sektor pertanian, kehutanan, kemudian perikanan. Pertanian itu bagian dari perkebunan, terkait kegiatan salah satu hari ini yaitu fokus grup diskusi terkait dengan penguatan kelembagaan pertanian, di mana saya lihat tahun 2021 kontribusinya sangat signifikan, ditunjukkan dengan angka yang mendekati kontribusi terkait dengan pertambangan dan penggalian, itu kurang lebih 16%. Jadi mengejar sumber daya alam kita kurang lebih 26%, dan sedikit juga sektor konstruksi juga mengejar di 13% sekian. Nah, ini adalah salah satu inisiasi yang kami anggap sangat penting untuk membantu pembangunan khususnya di Kalimantan Utara di 4 kabupaten dan 1 kota, tapi fokus kita ke 4 kabupaten yang ada lahan sawit padi, khususnya Nunukan, Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat dalam upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para petani sawit dan kesejahteraan masyarakat secara umum Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang berubah, maju, dan sejahtera. Akhirnya, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan fokus grup diskusi atau FGD penguatan kelembagaan petani sawit saya nyatakan resmi dibuka dan dapat dimulai. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Ini Pak Gubernur, mohon maaf, menitip sebaik pantun katanya. Biasa budaya ya. Pak dosen 4 dia berhenti pantun. Baru titipannya ada 20 pantun lagi. Yang mulai ya. Terhampar luasnya sawit perkebunan. Nyatalah itu anugerah yang maha kuasa. Marilah bersama dapat kita manfaatkan untuk mewujudkan Kaltara yang berubah, maju, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Santi, Santi Om, nama wilayah, salam kebajikan, Kaltara. Bertanda Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Ibu yang kita banggakan dan kita cintai, semoga selalu beliau dalam lindungan Allah, Dr. Andes Haji Zainal Al-Falilah SH MHub. Pemirsa Kasindo mengucapkan terima kasih kepada Ultras Borneo yang telah yang merangkai kegiatan sehingga seluruh kegiatan sangat baik pelaksanaannya, dan mungkin FGD ini adalah akhir dari itu ya, dari setiap kegiatan MOU dengan DPD PKS. Tentunya harapan kami mewakili Kasindo bahwa kerjasama ini harapan kita terus terjalin, harus terbangun.
karena masih banyak hal-hal yang memang perlu kita kaji, terutama terkait dengan bagaimana memotivasi masyarakat untuk berdikari dalam hal produk sawit ini. Termasuk produk hilirnya, misalnya kita berbicara minyak goreng misalnya, berbicara CPO, atau berbicara produk-produk yang skala kecil UMKM. Nah, ini tentu kita masih membutuhkan motivasi ya, terutama dari kampus satu-satunya yang ada Fakultas Pertanian di Kaltara, yaitu di Universitas Borneo. Kita juga sedang ini Pak, di Kalimantan Utara kita juga sedang mengejar status provinsi layak anak. Di beberapa kabupaten kita juga sedang mencari poin ya, kabupaten atau kota layak anak, khususnya kabupaten ya, Kabupaten Bulungan, Malino, KTT, dan Nunukan. Makanya nanti kita sedang berinisiasi untuk bagaimana bisa masuk di perusahaan-perusahaan, bagaimana sawit itu memperhatikan anak. Ya, tentu dengan segala fasilitasnya, segala dukungan, bagaimana anak yang hidup di tengah-tengah kelapa sawit tetap mendapatkan hak-haknya, hak pendidikan, hak kenyamanan, hak bermain, hak partisipasi, dan juga sebagainya. Dan agar supaya anak-anak juga dikenalkan sejak dini mungkin bahwa bagaimana sawit ini menjadi ya sumber masa depan mereka. Mudah-mudahan ini akan terus kita jalin. Saya sudah berdiskusi dengan teman-teman di Apkasindo. Mudah-mudahan ya ini bukan dari akhir kerjasama, tapi masih terus berlanjut. Lebih karena memang Fakultas Pertanian Universitas Borneo ini sangat welcome, dan memang wilayah kita adalah cukup luas ya, khususnya bidang kelapa sawit. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita di DPRD juga sedang membahas dua Ranperda. Yang pertama terkait dengan perlindungan lahan pertanian. Ini bagian dari kalau boleh bahasa kasarnya itu supaya bisa dapat anggaran besar dari APBN, selesaikan dulu bab ini. Karena di beberapa wilayah kita terkait dengan RT/RW itu belum usai. Di Provinsi Kalimantan Utara baru Kabupaten Bulungan sudah selesai. Nunukan, KTT, Malino, dan Tarakan belum. Ya. Karena itu sebagai syarat untuk bisa selesai perda ini, salah satunya adalah ada penetapan RT/RW dari masing-masing kabupaten. Ini yang sedang kita dorong agar kita bisa memperbanyak ya, ruang-ruang dari Kementerian Pertanian atau bahkan dari APBN, termasuk juga di BPDB. Yang kedua, kita juga sedang membahas perda tentang peternakan, yang mana ini juga menjadi kumpulan yang akan kita teruskan, terutama di wilayah perkebunan sawit. Ini yang sedang kita jalankan, dan kita berharap pembahasan perda ini paling lama 1 tahun. Ini sudah pada. Kalau yang kami prioritaskan ini lebih kepada perlindungan lahan pertanian dulu, karena disitulah yang menjadi titik awal bagaimana mendorong membangun kesejahteraan petani, ya, kenyamanan, sehingga tidak ada namanya konflik, tidak ada namanya sengketa dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, dua hal ini yang mungkin perlu saya sampaikan karena saya cukup mewakili Apkasindo. Mudah-mudahan mohon doanya Bapak Ibu, Apkasindo ini sedang dalam proses penyempurnaan restrukturisasi pengurus, karena sudah hampir 6 bulan PLT sudah 2 kali. Makanya penyampaian Pak PLT, Pak Hendrik, minta doanya mudah-mudahan Apkasindo segera definitif dibentuk pengurus secara baik sehingga bisa menjalankan roda organisasi secara baik dan sesuai dengan target-target nasional. Apalagi ini di masa menghadapi ujian yang cukup berat, harga TBS yang masih menurun. Walaupun sudah ada ya keran dibuka 0% pajak, tapi kan cuma berakhir di tanggal 30 Agustus, hanya 45 hari. Tidak tahu nanti setelah 45 hari pajaknya naik atau turun. Nah, siapa yang dikorbankan? Ya, kalau perusahaan mungkin ya, tetapi lebih banyak ke sisi petaninya, yang mana hanya dikasih napas bentar, setelah itu diambangkan. Kalau seandainya nanti dirubah
sebagaimana ini perkembangan ini kan sudah saklek bahwa tanggal 30 Agustus pajak apakah kembali atau dilanjutkan 0%. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian penyampaian kami mewakili Asosiasi Petani Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Utara, dan kami mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan. Salam dari Pak Ketua Umum Dr. Bulat yang saat ini sedang berada di Riau ya, sedang melaksanakan kegiatan organisasi atau pelaksanaan aktivitas. Baik, insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki acara workshop yang akan disampaikan oleh narasumber dan dibantu oleh moderator kita, Ibu Reihana Japan, SPMAGN. Kepada Ibu Reihana Japan, selaku moderator, silakan. Tanpa berlama-lama lagi, saya undang kepada bapak-bapak narasumber yang masing-masing merupakan pakar di bidangnya dan sudah tidak diragukan lagi. Yang pertama kepada Bapak Dr. Iwan Setiawan, SPMP. Yang kedua kepada Bapak Insinyur Heri Rudiono, MSI. Dan yang ketiga Bapak Abdul Rahim, MSI, PhD. Saya persilahkan kepada para narasumber untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Materi pertama akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Heri Rudiono. Baik, nama Insinyur Heri Rudiono, MSI, Jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Pendidikan beliau S1 di Universitas Gadjah Mada, kemudian S2 di Universitas Mulawarman. Untuk riwayat pekerjaan beliau dari sebelum beliau jadi Kadis Pertanian, sebelumnya beliau Kadis Sosial Provinsi Kalimantan Utara. Oke, baik, untuk judul materi pada hari ini penguatan kelembagaan petani sawit di Provinsi Kalimantan Utara. Sudah tentunya Bapak kalau terkait dengan kelembagaan petani kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Utara sudah tidak diragukan lagi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Bapak Insinyur Heri Rudiono, MSI, untuk memberikan materi, memaparkan materinya. Pada tempat dan waktu saya persilahkan. Intinya sektor pertanian dikatakan peluangnya cukup besar. Tinggal bagaimana kita ingin menguatkan diri kita bahwa saya ingin menjadi petani yang hebat itu dulu. Tidak usah malu menjadi petani dengan ada perasaan bahwa petani kelasnya tidak naik-naik. Tidak. Sekarang petani hebat gitu ya. Kadang kayak saya ini pengen punya KTP petani kan, nunggu pensiun. Kalau belum pensiun pengen jadi KTP petani tidak bisa. Nah, bapak kan sudah duluan gitu ya. Dan kita juga mendorong untuk yang muda-muda untuk petani milenial yang mulai IT. Nah, nanti tahun depan saya ingin membangun ini, ingin mengukuhkan untuk jaringan petani milenial Kaltara, gitu ya. Jadi kita juga mengukuhkan itu. Kemudian tahun depan kita juga agenda ada PENAS di Sumatera Barat, ya. Ya. Mudah-mudahan nanti provinsi punya buruh mengirim petani kita untuk sekarang nasional di Sumatera Barat. Demikian saya sampaikan, kalau lebih saya maaf dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis atas pemaparan dari materi dengan judul penguatan kelembagaan petani sawit di Provinsi Kalimantan Utara. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi berikutnya yang akan dibawakan oleh Bapak narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Iwan Setiawan, SP, MSI. Jadi sebelumnya saya akan
membacakan CV dari Pak Iwan, Dr. Iwan. Jadi nama Dr. Iwan Setiawan SPMSI, beliau merupakan staf pengajar Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran dan sekarang menjabat sebagai Kapprodi S2 Agribisnis 4. Ya, Pak. Ya. Baik, untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Dr. Iwan Setiawan SPMSI untuk memaparkan materinya dengan judul Penguatan Kelembagaan Petani Sawit Menguasai Potensi Pasar Lokal dan Menjemput Peluang Pasar Global Era Disruptif. Baik, saya persilahkan kepada Bapak untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu ya. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Saya sengaja berdiri karena merasa terhormat di depan para pelaku bisnis sawit ya, dan teman-teman dari UPT. Saya meskipun dipaparkan tadi Bu, pengalaman ini, sekolah dan sebagainya, saya lebih bangga sebagai praktisi saja. Jadi saya berdiri karena ini ada sepuh ya, orang tua yang pasti pengalamannya sangat banyak. Saya tidak akan banyak membahas teori, tetapi sharing saja. Saya menggunakan istilah berbagi ya. Saya menggunakan istilah berbagi. Ini sebetulnya kearifan lokal. Jadi di kita itu sudah terbiasa. Ya. Kita ngobrol, kita berbagi informasi. Nah, budaya ini sekarang menjadi tren. Ya, menjadi tren. Jadi istilah akademis, menggunakan istilah sekarang itu istilah disruptif itu berbagi, berkolaborasi. Yang berkolaborasi dengan pedagang-pedagang lain. Jadi didorong harus gaul juga. Di Bandung itu kopi shop tumbuh di mana-mana, tetapi tumbuh satu mati satu. Kata saya kenapa? Karena tidak ekspansi, harusnya ke Timor Leste, kemudian masuk ke Malaysia, masuk ke Singapura, gitu ya, ke negara lain. Soalannya sekarang sedang tumbuh, tapi ekspansinya belum dilakukan. Dulu melalui jalur sutra itu jalur darat, jalur laut. Sekarang enggak. Jalur darat, jalur laut, jalur udara, jalur di ruang virtual. Jadi ada 4 sekarang jalur. Nah inilah yang harus dimanfaatkan oleh kita untuk melalui jalur virtual ini supaya bisa mempromosikan produk. Yakin di Kaltara ada produk lokal yang bisa diglobalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktunya sangat mepet, senang sebetulnya. Tetapi itu rangsang diskusi saja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Iwan Setiawan atas materi yang telah diberikan. Mungkin kita beri aplaus dulu untuk Pak Iwan. Ini selanjutnya kita akan materi yang ketiga yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Rahim. Untuk sesi diskusinya nanti setelah Pak Rahim yang memaparkan materinya akan kita buka diskusi tanya jawab. Baik, sebelum beliau memaparkan materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari beliau. Nama Abdul Rahim, MSc PhD, sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan, lahir di Kota Tarakan tanggal 16 Desember 1978. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita persilahkan kepada Bapak Abdul Rahim, MSc PhD, untuk menyampaikan materinya dengan judul FGD Penguatan Kelembagaan Petani Sawit, Tinjauan Aspek Agronomis dalam Mendukung Usaha Kelapa Sawit Berkelanjutan. Kepada Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Saya tadi mau duduk, tapi kata Ibu Moderator laki-laki itu berdiri. Biar jadi. Jadi saya berdiri juga. Tapi tadi ada pesannya agak enak, jangan lama-lama. Saya yang tinggal aja materi ya Pak, karena tema besar ini kan penguatan kelembagaan. Sementara saya ini dari jurusan budaya, dari Kota Bukti, bahkan S3-nya
Saya nanya Bu Ketua bilang ya udah Bapak mewakili fakultas. Dan saya tidak khawatir karena teman-teman banyak dari berbagai bidang ya. Ada tanah, penyakit, lembaga juga banyak yang dari fakultas pertanian. Jadi saya ini berbicara aja. Kalau ada pertanyaan agak sulit, saya serahkan ke teman-teman. Tadi saya lihat memang agak masalahnya banyak sosial Pak ya. Masalah lahan, PL dan sebagainya. Kemudian dari masalah harga, Pak ya, masalah SD, surat tanda usaha budaya nih Pak ya. Itu lagi terus masalah apa lagi Pak? Masalahnya ini banyak yang masalah pupuk, subsidi pupuk. Nah, kayaknya yang menjawab itu nggak bisa Pak. Dekat fakultas yang berat-berat semua itu Pak. Masalah subsidi, masalah ya. Tapi tenang saja karena ketua Kasido sudah hadir. Yang saya berhati Pak Suhendrik aman jadi. Saya yakin hampir semua apakah itu kebun mengetahui lah SOP pemanggilan tersebut. Ya, karena kan ada hubungannya dengan PK. Oleh karena itu ketersediaan dan kepatuhan terhadap SOP itu perlu di review kembali sehingga kita mencegah kehilangan hasil yang bersumber dari aktivitas kegiatan pemanggilan. Oke, lanjut. Nah, habis ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahim atas materinya. Baik, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian materi workshop pada hari ini sudah disampaikan dengan baik oleh Bapak-Bapak narasumber. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak narasumber kita pada hari ini, kepada Bapak Dr. Iwan Setiawan SPMP, kepada Bapak Abdul Rahim MSc PhD, dan kepada Bapak Insinyur Heri Budiono MSc yang sudah berbagi ilmunya dan pengalamannya yang sangat luar biasa kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan sangat antusias materi kita pada hari ini. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Baik, di awal saya memberikan pantun, maka di akhir pun saya memberikan pantun. Buah nanas, buah ceri. Dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Burung rakong. Burung lagi nih Pak, burung. Burung rakong, burung enggang. Cari dulu di Kalimantan. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi aplausnya Bapak Ibu. Baik, akhirnya saya Rehana Jafar pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oh ya, boleh. Silakan. Ya, terima kasih untuk yang kedua kalinya. Salam kenal Pak Dekan dan narasumber. Sedikit kami dari Kabupaten Bangka berbicara tentang kelembagaan, bahwasanya kelembagaan petani yang ada di Tanah Bitung itu belum memadai, bahkan bisa dikatakan harus 10% lah, karena minimnya dukungan baik dari dinas terkait maupun pemerintahan yang ada. Apa saya katakan demikian? Kelembagaan ini kalau kita tidak bina, tidak kita adakan semacam pelatihan maupun bintang, tentunya ini tidak bisa berjalan. Contoh, dan ini fakta, salah satu koperasi plasma. Karena tempat Pak Ambo 4 bulan bisa beli 5 juta. Nah, itu yang perlu dicontoh untuk Tanah Bitung. Nah, mungkin itu masukan. Yang pertama, tolong adakan seperti BIMTEK atau seperti pembekalan pada lembaga-lembaga. Yang kedua, tolong arahan jangan sampai Tanah Bitung ini jadi ladang koperasi oleh lembaga-lembaga, jadi ladang korupsi oleh lembaga-lembaga yang ada. Sekian dan terima kasih.
Baik. Terima kasih Pak Nabiansa. Solusinya udah ada di Palmo. Jadi, ini tapi tadi ya, ini persoalannya ada di pengurus, bukan masalah manajemennya. Kalau ini ya, sebetulnya karena faktor, mohon maaf, kalau saya tanda kutip, mungkin asalnya korupsi gitu ya. Nah, ini urusannya urusan personal. Tapi kalau urusan tadi bisa studi banding, ya, studi banding ke Pak Ambo gitu ya. Mungkin dari Pak Ambo bisa berbagi ini ya, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Saya ingin menyampaikan pengalaman saya. Saya memimpin perusahaan negara pada hari pertama dan 16 tahun. Saya bisa dipecat, tidak dipecat. Nah, sebenarnya kalau dilihat ya, intinya gini Pak ya, dari ISPO itu tadi, ya dasarnya daripada ISPO, apa Indonesian Sustainable Farm Plan. Kan di situ ada ketentuan itu, ya, CSR, tidak prinsip itu Pak. Jadi kan di situ lihat kita bekerjasama dengan koperasi, ya, koperasi itu kita lihat, ya, untungnya dengan kita di seperti ya kita tidak kembang pinjam kita dana sendiri, jadi agak memudahkan untuk petani kita ya, untuk kembali buat talangan itu ya. Nah kita juga melihat hasil di sana. Itu pengalaman saya. Ya, hasilnya luar biasa. 32 ton per hektar per tahun. 32 ton per hektar Pak. Itu pengalaman saya. Ini saya share dengan teman-teman, mana tahu bisa dapat. Harga pupuk sekarang kan mahal. Nah, dulu saya beli KCL itu cuma 7.000 Pak. Sekarang KCL 14.000. Ya. Jadi kalau teman-teman yang daripada punya kebun kecil 2-3 hektar itu, saya sarankan supaya Partai Utuh mengurangi biaya dia kalau bisa, ya. Minta ya dari Pak Jakos, dari Pak Menteri, dibuat aplikasi yang ini, insya Allah kedepannya lebih baik. Ya, berarti yang kedua. Ya mungkin itu daripada saya Pak. Ya. Nah ini menarik makanya Pak. Ini ya, jadi kita mencari solusi bareng-bareng gitu ya. Oke. Sedikit kita ada pakai ini Pak. Ibu tadi enggak Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya menyampaikan hal atau bahan diskusi kita saja, gitu ya. Mungkin saya mulai dari kami institusi lah. Kami hanya sebagai akademisi kaji dan setidaknya hasil kajian kami itu bisa menjadi bahan pertimbangan atau masukan kepada ini pengusaha-pengusaha sawit, gitu ya. Mungkin bisa berkolaborasi, gitu ya. Kami di akademisi bisa menyediakan mahasiswa kami untuk bisa mengkaji sekaligus ya tadi menentukan tingkat kesuburan tanah, gitu ya, kelayakan itu. Ya. Mungkin secara kimianya sawit itu tidak terlalu neka-neko gitu ya, tapi secara fisik dari lahan itu harus kita perhatikan. Nah, hal-hal yang fisik ini yang diabaikan, ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada koperasi yang sudah berfungsi seperti itu? Ada di sini yang menyediakan pupuk, gitu ya, menyediakan. Yang Pak Amu sudah ke sana. Banyak Pak, tapi Pak. Nah ini yang menarik itu ya, apa yang menjadi penyebab bangkrutnya? Boleh. Ini yang punya plasma.
Saya punya petani ini Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Baik Pak, Pak Ambo ini adalah dulu saya sodong sebagai ketua Gapki Pak. Kami juga masyarakat sendiri sama angkatan karena kedua warga negaraan. Harusnya tidak Pak, karena beliau memang secara kepemimpinan vertikal Pak. Makanya bisa berhasil kebun plasmanya dan kebun intinya Bapak. Jadi segala keputusan itu Pak Ambo langsung gitu. Makanya perusahaannya itu salah satu penerima sertifikat RSPO dan ISPO. Jadi susah dicontoh sama perusahaan besar di Kalimantan Utara. Ini masalah juga. Ya, ya. Jadi bukan saya mengkritik. Kita kan melihat keberhasilan generasi sapi sawit. Di sana kita bawa ke sini, ternyata nggak ada yang tahan Pak. Negara sapi itu. Saya di Sembako itu di atas itu saya tahu satu orang aja yang bertahan punya sapi sampai banyak karena yang lain boleh jual ke dia. Iya Pak, selain tidak tahan, memang kalau harga itu bersaing Pak sama yang dari bukan ilegal yang masuk dari impor dari sebelah kan gitu, nggak bisa bersaing. Itu aja harganya mungkin dulu ya saya tahu saya itu mungkin 70, sedangkan sapi kita harga 100 rupiah Pak. Pasti pedagang pedagang bakso segala macamnya yang kebutuhan paling banyak itu kan belinya yang impor, nggak mungkin yang ini karena cukup jauh perbedaan. Tapi Pak Ambo siap nanggung Pak. Pak Ambo sudah pusing Pak mau pensiun. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Periwa selaku narasumber dan kepada para peserta kami pada prinsipnya memperoleh juga dengan selebar-lebarnya untuk mendapatkan masukan saran. Insyaallah tadi kami sudah dijanjikan Pak. Sebelum kita diskusi kami rencananya dari Fakultas Pertanian akan berkunjung ke tempatnya Pak. Ya, Pak Ambo. Insyaallah kebetulan begitu ya, koordinatornya kebetulan lagi. Jadi kami akan di sana Pak. Kami menggali juga informasi yang sedalam-dalamnya. Ya kalau bisa nanti kita bukukan tertulis gitu Pak ya, kemudian kita akan publikasikan ke berbagai hal ya. Jadi sekarang model-model apa sharing back practice dan sebagainya itu sekarang adalah model-model yang yang sekarang banyak diterapkan. Istilahnya itu istilahnya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Jadi sekarang model-model seperti itu tidak dianggap plagiasi karena kita mengambil yang terbaik kemudian kita melakukan modifikasi sesuai dengan kondisi kita. Jadi nanti Pak Adiansyah ke tempat Pak mungkin melakukan amati itu, tapi jangan tiru plek Pak, karena mungkin culture-nya, lingkungannya, masyarakatnya, kondisi pemerintahannya mungkin berbeda dengan teman-teman yang di sekitar ya atau di daerahnya Pak Hugo. Jadi kita perlu ada modifikasi sehingga nanti kita bisa mendapatkan yang memang sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Sehingga jangan sampai kita plek-plek gitu ya, karena khawatir nanti tidak cocok lagi Pak. Yang disalahkan Pak Hugo nanti kan. Nah, karena memang mungkin culture-nya berbeda atau kondisi. Jadi besar harapan saya ini ada tidak lanjutnya juga nih Pak ya. Mudah-mudahan dari Pak Ketua Presiden masih di luar ini, dan kita ke depan bisa kembali mengadakan sebuah kegiatan yang lebih teknis lagi, gitu ya. Jadi misi-misi beliau coba kita garap terkait dengan ISPO, gitu ya, agar apa sertifikasi itu bisa kita penuhi, gitu ya, dan dapat saja diperluas dan ada 2 tahun tadi akan salah satu persyaratan gitu ya, yang kita akan diskusikan dengan Kasih, PKS, dan juga mohon nanti masukan disampaikan. Bapak-bapak kan anggota Kasih itu semua bisa menyampaikan ke Pak. Jadi apa lagi yang bisa kita lakukan di hari ini. Dan ini semua bisa berkelanjutan, dan yang paling penting ya petani bisa tersenyum kembali. Kita berdoa saja semoga harga tetap bisa naik lagi kembali, sambil lagi karena doa itu penting kan Pak, walaupun sekarang katanya harga masih fluktuatif dan sebagainya, akan bisa tetap stabil lagi.
sawit bisa lebih sejahtera dan bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan masyarakat. Mungkin sebagai penutup saya saat ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fokus diskusi ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.